Dan saya kira tema keadilan sosial dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan nanti kita akan kupas, dan kita bersyukur beberapa orang sudah menyatakan siap menyampaikan pemantik. Kebetulan ada Komjen Dharma Pongrekun yang mungkin dari tadi sudah siap untuk menyampaikan 10 menit soal-soal yang berhubungan dengan kepemimpinan nasional dan keadilan sosial. Nanti yang lain saya gilir saja biar dapat semua. Karena kebetulan ini disiarkan langsung di Facebook sekaligus direkam di beberapa teman-teman yang punya YouTube atau YouTuber. Komjen silahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Saya sangat semangat untuk hadir pada pertemuan Forum Kenegarawan siang hari ini. Ini adalah isu yang sedang seksi mendekati akhir tahun 2024 ini. Temanya adalah kepemimpinan nasional dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, kita selalu mengatakan tentang kebutuhan kita tentang seorang kepemimpinan nasional. Namun, kita tidak paham akar masalahnya. Kita tidak pernah menemukan kepemimpinan nasional yang dibutuhkan oleh bangsa ini, karena kita tidak mengerti kenapa jiwa nasionalisme itu tidak ada pada para pemimpin kita. Karena memang kalau kita bicara kepemimpinan, maka kita akan berbicara jiwa. Kalau kita berbicara jiwa, jiwa itu diisi tergantung siapa yang ngisi. Ternyata sejak pendidikan kita sudah diisi untuk punya jiwa-jiwa atau mensrea yang tidak nasionalis sejak sekolah tanpa kita sadari, lewat doktrin-doktrin, sehingga jauh panggang dari api untuk mendapatkan kepemimpinan nasional yang diharapkan untuk bangsa ini, karena rata-rata jiwa kepemimpinannya justru diisi dengan jiwa tidak nasionalis. Nanti bisa diperdebatkan. Nah, bagaimana demikian? Karena keberadaan pemimpin pun itu ada di bawah kendali sistem global yang tidak bisa, seolah-olah tidak bisa dihindari. Padahal sangat bisa, asal kita punya keberanian untuk mandiri. Terus kemudian mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita tidak akan pernah bisa adil. Karena dari sistem saja, sejak kita sekolah sudah dibangun strata. Sehingga kita ketika bicara strata, maka keadilan rasa di dalam jiwa menjadi nisbi. Omong kosong. Bilang adil, tapi berhitung. Mau adil, diadu oleh sistem. Dengan konsep kompetisi. Dan ukurannya adalah kuantitatif, dan kita begitu takut dengan angka itu, padahal angka-angka itu, bilangan tersebut hanya
Yang kita takuti hanya 0 sampai 9. Tetapi karena dimanipulasi sedemikian rupa dan menggunakan para ahli-ahli, sehingga kita menjadi, dan para ahli itu rata-rata biasanya dibayar. Kalau mereka bicara dari hati nurani, tidak akan mereka bicara untuk menggiring opini. Termasuk yang terjadi selama 2-3 tahun belakangan ini. Saya berani pertaruhkan itu, dan saya siap untuk berdebat untuk hal-hal seperti itu, karena ini adalah bisnis kejahatan kemanusiaan. Gitu. Nah, ini desain. Saya mau buka. Kita semua pernah melewati sistem pendidikan, di mana di situ ada Dasein dan Dasolen. Dasein dan Dasolen tidak pernah bisa berjalan seiring. Kenapa? Karena Dasein dibuat orang hanya kutu buku, tetapi begitu masuk ke marketplace atau dunia praktek, dia kalah, dia tidak mampu menghadapi konsep intelijen ini. Konsep intelijen itu gimana? Dikacauin hitungan matematik liniernya dengan konsep intelijen, di mana konsepnya cuman buat masalah, ciptakan reaksi, dan dia juga yang memberikan solusi. Kita tidak sadar bahwa apa yang terjadi di seluruh dunia di bawah anggota PBB itu semua adalah konsep intelijen. Makanya intelektual, orang sains intelektualnya hebat menurut dia. Tetapi begitu berhadapan dengan intel juga, intelijen, langsung dia down. Jadi gagahnya hanya formalitas. Karena konsep intelijen, contoh, mau bikin rumah harga 2 juta per meter, begitu harganya dinaikkan, rumahnya batal, dan sebagainya. Jadi konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia, itu adalah konsep intelijen. Makanya kenapa intelijen ada di semuanya. Saya juga baru paham belakangan, ternyata konsep Astagatra itu adalah cara mereka, yang kita kenal dengan Intel dasar, itu adalah cara mereka menyuruh kita mengumpulkan data-data untuk dijadikan bahan untuk mereka melihat kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman bagi kita. Kita tidak sadar itu. Makanya ada namanya aspek alamiah, atau kita kenal dengan Trigatra, geografi, aspek alamiah, demografi, dan kekayaan alam. 3 hal ini yang mereka mau makan. Tapi caranya mereka makan dengan memainkan Astagatra. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Mereka mainkan di situ. Tapi ini dulu dieksplor dulu. Dia pengen tahu geografi kita gimana untuk dikuasain. Oh, Indonesia tidak bisa sekaligus kuasain karena apa? Dia adalah negara kepulauan. Sehingga dia perlu tahu bagaimana memainkannya itu. Kasih tahu dong luas lu berapa? Kasih tahu dong kelemahan-kelemahan lu berapa? Sebenarnya kita buka kelemahan kita lewat ngasih tahu. Sadar tidak ini? Jujur saya baru sadar. Kita nggak pernah mempertanyakan istilah Astagatra itu siapa sih yang nemuin? Siapa yang nyodorin? Tolong dicari. Memang dia menggunakan bahasa-bahasa lokal, tapi maknanya untuk mereka, hasilnya untuk mereka. Itulah konsep intelijen, namanya Intel dasar. Geografi, tujuannya apa? Untuk memudahkan mereka melemahkan atau menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dia mainkan ideologi seperti apa? Dia mainkan ideologi diadu domba kok. Dia mainkan politik juga konsep mereka kok. Kita ini cuma wayang yang rasanya hebat, padahal kita sebenarnya dungu semua. Tapi kita bangga dengan kedunguan kita. Mereka mau menjual konsep demokrasi dengan kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya. Itu sebenarnya hal yang meracuni kita. Sehingga negara tidak pernah aman. Nah, sekarang demokrasi nggak ada, nggak dimasalahin juga sama kita. Demokrasi kemana sekarang? Ada katanya kebebasan berpendapat, mana itu ayat? Sudah tidak ada lagi. Pasal 33 untuk rakyat Indonesia tidak ada lagi. Sumber daya kekayaan alam digunakan sepenuhnya, dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Mana semua itu? Dan kita semua diam.
Kita cinta kepada bangsa ini. Jadi tadi, cara mereka menghancurkan dengan apa? Mereka membangun konsep lewat konsep intelijen tadi. Ya, geografi, demografi, dan ini. Bagaimana menguasai ini? Mainkan Astagatra. Ya, nanti kita kalau perlu membahas lebih dalam, kita bahas nanti. Ya, karena dari situ bisa kelihatan. Oh, makanya desentralisasi atau otonomi daerah itu bagian daripada konsep mereka. Dikecil-kecilkan. Orang suka kan pemekaran. Duitnya yang disuka bukan apa-apanya, Pak. Jujur aja kita. Kita kadang-kadang nggak jujur. Kalau kita jujur gampang melihatnya itu. Ketika kita punya hati nurani yang jujur, kita mudah sekali melihat permainan ini. Semuanya ini dimainkan dan sudah didesain dengan 24 protokol sejak 1903. Protokol itu semua tujuannya cuma satu, memanfaatkan pejabat administrasi atau penguasa lewat apa? Ketamakan mereka terhadap uang-uang siluman. Makanya dimainkan adalah anggaran. Makanya pertanyaannya, kenapa negara ini selalu berhutang? Kok tidak pernah ada yang kita bicarakan kenapa hutang tidak pernah selesai? Begitu banyak ahli-ahli di Indonesia. Tapi memang keahlian mereka bukan untuk menyelesaikan hutang, tapi memberikan masalah. Pelajaran ekonomi juga tidak pernah diajarkan bagaimana menyelesaikan hutang, tapi bagaimana membuat rakyat berhutang. Tapi dapat nilai, wah ahli ekonomi. Dari mana ilmu ekonomi itu datang? Dari mereka juga kok. Jadi mereka memanfaatkan greedy kita. Kita dikasih agama dari sana juga kok. Kita menjadi spiritual, tapi materialism. Dan nggak ada yang seneng kalau kita bilang ya ini. Tapi semua seneng dengan jam bagus lah, tas bagus, mobil bagus, apa semua bagus-bagus. Tapi itu permainan mereka untuk menguasai kita punya greedy. Itu namanya infinity greedy of the world. Nah, kemudian bicara keadilan sosial, kita nggak mungkin pernah bisa adil untuk masyarakat. Apalagi saya bicara yang lebih hangat sekarang adalah agenda 2021. Kita tidak usah lagi dulu bicara ke belakang karena itu agak panjang kalau saya bahas. Di situ ada namanya Sustainable Development Goals. Pembangunan yang berkelanjutan. Hati-hati dengan kata berkelanjutan. Hati-hati, jangan dipikir bagus. Karena ini adalah permainan di mana mereka ingin membuat hidup manusia eternity di luar Tuhan. Lewat apa? Teknologi. Sustainable, jangan bangga dengan kata sustainable. Ya, they are playing God. Mereka mau main. Lihat sekarang banyak jasad yang dimumikan dulu nanti mau dihidupin lagi. Jadi mereka mau menjual itu. Mereka mau mengambil alih kendali manusia dari tangan kendali Tuhan dengan teknologi. Termasuk digital. Saya siap untuk berdebat dengan ahli digital sekalipun di luar negeri atau di bangsa ini. Untuk apa? Ini adalah endgame, jebakan Batman. Jangan senang dengan digitalisasi. Sebentar lagi KTP digital, yang nggak punya KTP digital nggak bisa ikut pemilu. Sadar nggak? Ke bank, uang digital, nggak ikut itu, internet dimatiin, nangis lo. Ayo, orang yang cinta dengan uang pasti akan jadi pengkhianat. Saya berani bertaruh untuk bangsa ini. Saya cinta kepada bangsa ini dan saya mau tidak mau bapak-bapak dan keluarga dan ibu-ibu itu hancur semua dan terlena dengan semua program-program ini. Sayang mereka tidak membuka perdebatan untuk itu supaya kita bukain semua. Yang berikutnya ya, ada 17 program dan program 17 ini mereka bikin program selalu kelihatannya bagus di slogannya, judulnya bagus. Misalnya begini, yang pertama dari mereka punya 17 program agenda untuk 2021 sampai 2030. Yang pertama, tanpa kemiskinan atau pengentasan kemiskinan. Itu bohong. Itu bohong. Mereka justru mau memiskinkan supaya rakyat minta mengemis makan kepada negara. Dan makanan yang dikasih negara suka-sukanya dia. Catat omongan saya, ini pasti terjadi kalau kita tidak sadar. Ada antraks, itu desain Pak, itu namanya protokol. Protokol itu pengkondisian. Nih saya, jadi ada 24 protokol, banyak banget. Semua diatur, politisi diatur, intelijen diatur, polisi diatur, semua diatur. Ya.
Saya pun jadi sarjana, pangkat komjen, itu rupanya konsep mereka juga. Kenapa? Manusia suka diangkat telurnya, dikasih harga diri, lupa, ya, lupa dengan semuanya. Kita masuk dalam konsep itu. Saya berharap kita adalah orang-orang yang sudah sadar, bukan orang yang terlena dan menikmati itu. Kenapa banyak di antara kita tidak berani bersuara berbeda? Kenapa? Karena dari sekolah kita udah diseragamkan, didoktrin seragam. Lewat apa? Intelektual kita diseragamkan, bukunya sama. Yang ngajar juga nggak tahu tujuan daripada dia ngajar itu apa, nggak tahu. Yang penting bulan depan gajian dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hasil didik dari semuanya kita dapatkan apa? Banyak. Ini hasilnya. Semua orang ketangkap basah, ya. Ketahuan ngumpulin uang siluman. Dulu ada namanya rahasia perbankan. Sekarang rahasia perbankan hilang begitu saja dengan adanya PPATK. Lalu orangnya sudah terjebak ngumpulin harta banyak-banyak. Akhirnya apa? Kebingungan. Lalu dipancing dengan tax amnesty. Jadilah pembohong semuanya. Hampir banyak pegawai negeri yang tidak jujur di dalam menulisnya, tapi dia masih beribadah. Kita jujur-jujuran aja. Yang ditulis atas nama orang lain. Kenapa? Sistem menciptakan mereka menjadi berdosa. Yang mereka cari halal bingung, ditanya gaji lu kan sekian, karena kuantitatif. 2 tambah 2 ya hanya 2. Kalau ini lu harus ceritain dari mana, pusing. Rezeki dari Tuhan diiniin. Dia mau menghilangkan konsep kita bahwa ada rezeki yang sifatnya misteri, nggak bisa dihitung matematika. Hitungan matematika gaji tetap per bulan sekian amountnya. Tapi mereka gitu, baru dijebak lagi dengan LHKPN bagi yang masih pegawai negeri. Lalu di LHKPN mulai dimanipulasi dengan berbagai macam cara, puyeng semua. Nah, begitu ketahuan semua, udah deh. Akhirnya apa? Harta yang dikumpulkan. Nah, padahal itu jebakan ketamakan kepada pejabat-pejabat administrasi dan penguasa. Itu ada protokolnya, Pak. Nanti kita sama-sama bahas. Ada 24 protokol. Nah, protokol itu apa? Teknis pengkondisian. Gitu. Cuma dirubah-rubah satu protokol pengkondisian. Dikondisikan. Bahasa lain apa yang terbarunya apa? Rekayasa. Dan itu yang terjadi selama ini. Jadi kalau kita paham akarnya, maka kita mudah menyelesaikannya. Jangan sampai kita hanya bicara puncak gunung esnya, tapi kita tidak pernah bongkar masalah di bawah gunung esnya. Tanpa kita bongkar itu, kita bikin capek aja. Mendingan kita tidur dan nunggu dipanggil Tuhan, tanpa berbuat apa-apa. Tapi kalau sekali melangkah, sekali layar terkembang, pantang, kita surut untuk kembali tanpa kemenangan. Paling tidak kemenangan iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito.
Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.